Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan jurnal tentang apakah instrumen utang hijau membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 oleh Paris Kumar Narayan, Syed Aun Rizvi, dan Ali Sakti. Yang dimana kelompok 8 beranggotakan yang pertama ada Gusdinar Dwi Putra dengan NIM 511 2181058. Kemudian ada Sandi Rusmawan dengan NIM 511 2181067. Kemudian ada Wulan Permata Indah dengan NIM 511 2191012. Dan saya sendiri, Elvira Gita Kusmawardani dengan NIM 511 2191022. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang literatur tentang diversifikasi portofolio pada saat krisis kaya dan menganggap instrumen utang sebagai alat yang menarik. Pandemi COVID-19 saat ini karena lebih persisten daripada krisis sebelumnya, telah memberikan efek dinamis pada sistem keuangan. Dengan kata lain, efeknya telah dialami secara bertahap. Tahap awal misalnya adalah tahap ketika pandemi dimulai, dan pasar bereaksi berlebihan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, karena semakin banyak yang dipahami tentang pandemi, pasar mengoreksi reaksi berlebihan mereka menurut Harjoto et al. Tahun 2021. Inovasi yang relatif baru di pasar utang adalah instrumen utang hijau. Fitur yang menarik dari instrumen ini adalah penggunaannya dalam membiayai proyek energi terbarukan secara global. Namun, peran pasar utang dalam portofolio diversifikasi aset perlu diselidiki lebih lanjut mengingat konsekuensi pandemi COVID-19. Kemudian ada gap riset. Banyak penelitian telah menunjukkan bagaimana pasar ekuitas dan energi market secara global telah bereaksi terhadap pandemi dari waktu ke waktu. Literatur yang disinggung di atas mengandung celah penting. Studi terbatas telah mempertimbangkan prospek diversifikasi sehubungan dengan pandemi dari sudut pandang investasi hijau. Dalam studi ini kami mengeksplorasi prospek diversifikasi potensial. Kami berpendapat bahwa menghadapi pandemi, investor cenderung berperilaku konsisten dengan fenomena penerbangan ke kualitas. Dalam situasi pandemi ini, kami memandang investor memperlakukan volatilitas pasar dan keterhubungan antara utang negara dan pasar ekuitas secara berbeda, yaitu dengan mempertimbangkan sifat pandemi yang dinamis dan persisten. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah obligasi mengalami volatilitas dan kolerasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia? Yang kedua, apakah suku mengalami volatilitas dan korelasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia? Yang ketiga, apakah suku hijau mengalami volatilitas dan kolerasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia? Yang keempat, apakah saham konvensional mengalami volatilitas dan kolerasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia? Yang kelima, apakah saham syariah mengalami volatilitas dan kolerasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui volatilitas dan korelasi obligasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui volatilitas dan korelasi suku dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui volatilitas dan korelasi suku hijau dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui volatilitas dan korelasi saham konvensional dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui volatilitas dan korelasi saham syariah dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas, atau saham, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya, menurut Batubara tahun 2020. Yang kedua ada instrumen pasar modal.
Bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga yang berupa saham, obligasi, bukti waran, dan produk turunan atau biasa disebut derivatif. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian yang keempat ada suku. Suku atau obligasi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI IX tahun 2002 tentang obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo menurut Karina tahun 2019. Yang kelima ada green suku. Green suku adalah obligasi yang sesuai dengan syariah, di mana 100% dari hasilnya digunakan untuk membiayai kembali proyek hijau yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pelestarian keanekaragaman hayati. Inisiatif ini adalah selaras dengan tujuan Indonesia untuk mencapai tujuan SDG menurut Karina tahun 2019. Saya Wulan Permata Indah dengan NIM 5112191911012 akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang ke-6, yaitu saham konvensional. Saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasionalnya, saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Saham konvensional ditandai dengan transaksi yang mengandung bunga, mengandung transaksi yang spekulatif, aktivitas perusahaan yang tidak dikategorikan dalam jenis halal atau haram. Dalam perjalanannya, transaksi bersifat manipulatif. Kemudian untuk instrumen transaksi menggunakan prinsip bunga menurut Febrianti tahun 2018. Lalu yang ketujuh ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal referensi. Jurnal pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Novianti Darmayanti tahun 2017 yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perubahan harga dan return saham. Hasil penelitian menunjukkan harga saham mengalami perubahan signifikan dengan nilai sigma 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan return saham tidak mengalami perubahan akibat pengumuman tersebut karena nilai SIG return saham 0,946 lebih besar dari 0,05. Implikasi dari penelitian ini adalah PT Indosat Tbk diharapkan dapat berupaya menjaga kestabilan kenaikan harga saham guna menjaga kepercayaan dan ketertarikan investor, karena nilai harga saham yang stabil dapat meningkatkan return saham. Lalu di sini ada jurnal referensi yang kedua, yaitu jurnal yang ditulis oleh Enrico Onali dan Danilo Maschia tahun 2020 yang berjudul Pandemic Risk and Diversification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi internasional meredam dampak negatif COVID-19 terhadap idiosinkratik dan volatilitas stok total selama fase akut wabah. Sementara diversifikasi bisnis berhasil ke arah yang berlawanan, memperkuat dampak pandemi pada idiosinkratik dan total keuangan.
Lalu ada jurnal penelitian terdahulu yang ketiga yang oleh Paweł Sliwinski tahun 2021 yang berjudulkan International Portfolio Diversification During the COVID-19 Lancet a Study of Correlation Among CEOs Transition and Developed Countries. Hasil kajian mengenai pembentukan korelasi antara indeks saham dan risiko global menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara keduanya. Salah satunya menunjukkan hubungan negatif mendekati level sangat tinggi, mendekati 1. Semua bursa saham CI bahkan yang berkorelasi rendah di jangka panjang berperilaku sangat mirip selama krisis bursa dengan epicentrum pada Maret tahun 2020. Lalu di sini ada yang keempat, yang ditulis oleh Andres Kiki, Michelle Suparman, dan Fiona Marcella tahun 2022. Yang berjudul Portofolio dan Diversifikasi Investasi Pasca COVID-19, kajian portofolio saham kapitalisasi tinggi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi tujuan penelitian kami dengan beberapa pertanyaan untuk pengembangan di masa depan. Pastinya ide matriks diagonal ini memiliki keterbatasan dalam implementasi. Matriks ini ternyata akan menyebabkan perhitungan expected return pada setiap portofolio atau UN aset menjadi sama. Namun kami percaya dengan sedikit masukan dan perbaikan, maka ini akan menjadi sarana pembelajaran yang baik bagi mahasiswa, khususnya peminat keuangan untuk memahami konsep diversifikasi. Lalu di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama ada obligasi atau bond. Dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat diperjualbelikan. Di masa pandemi ini banyak orang yang mulai ke investasi, pembelian saham, emas, obligasi, dan lainnya semakin meningkat tajam dibandingkan dengan investasi lainnya. Obligasi termasuk jenis yang bisa Anda beli. Lalu ada yang kedua, ada sukuk. Sukuk bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk sarana pemenuhan likuiditas saat berkelebihan dana. Mengingat pembiayaan kepada masyarakat tersendat akibat roda perekonomian terhambat oleh akibat virus pandemi ini. Yang ketiga ada sukuk hijau atau green sukuk. Baik sukuk maupun sukuk hijau memiliki korelasi yang rendah dengan saham, dan meskipun korelasi ini meningkat pada masa pandemi, mereka tetap rendah, setidaknya dari 14%. Implikasinya baik sukuk maupun sukuk hijau menawarkan manfaat diversifikasi selama pandemi. Lalu yang keempat ada saham konvensional. Beberapa perusahaan yang bergerak di sektor food and beverage seperti halnya Indofood sukses makmur juga baik karena meskipun pandemi ini melanda, kinerja perusahaannya tetap naik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Indofood memproduksi kebutuhan dasar yang saat ini juga dibutuhkan. Lalu yang kelima ada saham syariah. Terbukti bahwa dalam saham syariah tetap bisa bertahan di tengah ekonomi yang sedang anjlok akibat COVID-19. Hal ini dikarenakan saham syariah memiliki kekuatan transaksi sehingga tetap stabil, dan instrumen syariah yang lebih least volatile. Lalu di sini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang tadi telah saya jelaskan, maka dirumuskanlah hipotesis penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama ada H1, yaitu obligasi mengalami volatilitas dan korelasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Lalu ada hipotesis kedua, yaitu sukuk mengalami volatilitas dan korelasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Lalu ada hipotesis ketiga, yaitu sukuk hijau mengalami volatilitas dan korelasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada hipotesis keempat, yaitu saham konvensional mengalami volatilitas dan korelasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Di sini juga ada hipotesis 5, yaitu saham syariah mengalami volatilitas dan korelasi dalam membantu diversifikasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusdinar Dwi Putra dengan NIM belakang 058. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya membahas tentang jurnal. Di sini masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian ya. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode penelitian asosiatif dan komparatif ya. Metode asosiatif yang digunakan adalah penelitian kausalitas. Nah, untuk populasi di sini populasinya adalah negara Indonesia dengan instrumen negara 5 tahun. Instrumennya antara lain obligasi, suku, dan suku hijau ya. Untuk ekuitas kami menggunakan benchmark indeks pasar saham konvensional, IDX Composite atau indeks harga saham gabungan ya. Dan indeks syariahnya dari Bursa Efek Jakarta atau Jakarta Islamic Index. Nah, di sini kita masuk ke sampelnya. Sampel pada penelitian ini datanya mencakup dari 4 Maret 2019 hingga 4 Desember 2020 yang memberi kami 225 dan 240 pengamatan dalam hitungan hari tentunya. Untuk pra dan pasca kasus COVID-19 pertama yang dilaporkan pada 31 Desember 2020. Kami memisahkan COVID-19 periode menjadi sampel pra-COVID-19 yaitu dari 4 Maret hingga 30 Desember 2019. Nah, kami juga membuat subsampel yang ditandai dan periode ketika WHO belum menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Kami menyebutnya sebagai fase epidemi, yaitu dari 31 Desember 2019 hingga 10 Maret 2020. Nah, terakhir memiliki subsampel pandemi yang mencakup waktu sejak WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, yaitu 11 Maret 2020 hingga 4 Desember 2020. Nah, kita masuk ke jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta atau Jakarta Islamic Index, dan benchmark indeks pasar saham konvensional didapat dari IDX Composite atau indeks harga saham gabungan. Nah, data sekunder yang digunakan meliputi data di Indonesia dengan instrumen utang negara 5 tahun, ada obligasi, suku dan suku hijau, kemudian ada indeks konvensional, saham konvensional maksudnya, kemudian saham syariah. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan ya. Nah, untuk metode pengumpulan datanya kita menggunakan metode dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya menggunakan model multivariate, generalized, autoregressive, conditional, heteroskedastic, dynamic, conditional correlation atau disingkat MGRCH-DCC yang diusulkan oleh Engle 2002 dan Pesaran 2009 ya. Nah, di sini ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada statistik deskriptifnya. Di sini ada tabel ya yang menjanjikan statistik deskriptif dari 5 aset yang diteliti. Peneliti melaporkan return dan standar deviasi dari data meliputi bermacam-macam subsampel ya. Yang ada di panel A, panel B juga ya. Di situ ada keterangannya masing-masing, bisa dilihat saja di tabel sebelah. Nah, data menunjukkan bahwa suku yang diterbitkan oleh pemerintah negara Indonesia adalah yang paling sedikit terdampak pada rata-rata return selama pandemi. Peneliti juga mengobservasi bahwa pada kasus suku hijau terdapat penolakan yang tajam pada return selama fase epidemi, tetapi return pulih pada masa pandemi. Implikasinya yaitu karena reaksi harga aset pada masa yang berbeda dari COVID-19 menjadi heterogen. Itu sesuai dengan penelitian Sharma and Shah 2020. Korelasi bersyarat dan volatilitas cenderung heterogen. Nah, di sini masuk ke uji yang kedua yaitu korelasi ya. Nah, di sini ada panel A menunjukkan bahwa semua aset menjadi lebih fluktuatif kecuali obligasi pada periode COVID-19 dibandingkan dengan periode sebelum COVID-19. Nah, panel B menyarankan bahwa bahkan ketika COVID-19 tidak dinyatakan sebagai pandemi yaitu epidemi, 3 dari 5 aset mempunyai fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum COVID-19. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa fluktuasi obligasi dan suku hijau kurang sensitif terhadap epidemi. Secara keseluruhan,
peningkatan fluktuasi yang paling besar adalah saham dan yang paling kecil adalah aset berbasis suku. Nah, di sini kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu korelasi rata-rata bersyarat. Nah, di sini dibagi tiga bagian. Bagian pertama, tabel menyajikan korelasi bersyarat untuk pasangan surat berharga utang. Bagian kedua menyajikan korelasi bersyarat saham konvensional dan obligasi, suku dan suku hijau. Bagian ketiga menyajikan korelasi bersyarat saham syariah dan saham konvensional, obligasi, suku dan suku hijau. Berawal dari suku dan suku hijau dan korelasi obligasi, peneliti melihat dari sampel lengkap, suku hijau memiliki korelasi tertinggi pada angka 39% pada masa sebelum COVID-19. Suku hijau memiliki korelasi tertinggi yaitu 51%. Secara keseluruhan pada masa COVID-19, korelasi suku dan obligasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Pengecualian pada korelasi di antara suku hijau dan suku yang menurun pada masa COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Rusmawan dengan NIM 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis fit to quality yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu penelitian melihat bukti kausalitas Granger mulai dari saham konvensional dan saham syariah hingga suku hijau. Saat peneliti melihat hipotesis fight to quality pra-COVID-19 dengan masa COVID-19, penelitian ini menemukan bahwa bukti yang lebih kuat tentang fight to quality, yang artinya selama periode COVID-19, saham konvensional dan saham syariah Granger menyebabkan sukuk yang hijau. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan signifikan ekonomis dan korelasi. Tujuan dari subbagian ini adalah untuk mengeksplorasi dari setiap pasangan portofolio aset. Keuntungan berdasarkan perolehan bobot portofolio yang dinamis dan konstruksi. Idenya adalah untuk melihat apakah korelasi aset yang tinggi memang memberikan keuntungan yang lebih sedikit, atau dengan kata lain semakin terverifikasinya portofolio, yaitu semakin rendahnya korelasi, semakin tingginya keuntungan untuk mencapai tujuan ini. Kami menggunakan optimasi bobot portofolio 2 aset, Coroner dan NG. Untuk melihat bagian bobot ini diperoleh, perhatikan salah satu pasangan aset kita, yaitu suku dan obligasi. Dua tren yang layak untuk didiskusikan. Yang pertama ada kita melihat bahwa portofolio aset berisiko lebih rendah umumnya memiliki keuntungan yang lebih rendah, antara 2 hingga 7% pada masa pandemi COVID-19, dibandingkan ketika salah satu dari 2 aset dalam portofolio tersebut merupakan aset yang lebih berisiko, seperti portofolio saham obligasi syariah yang sebesar 8,24%, dan portofolio syariah dan portofolio saham suku sebesar 11,27%. Dan secara umum, yang kedua, keuntungannya lebih tinggi untuk portofolio dengan korelasi yang lebih rendah. Selanjutnya ada uji ketahanan, di mana hasil untuk hipotesis flight to capital diperoleh. Penelitian melihat bahwa temuan utama penelitian adalah tidak sensitif terhadap penyesuaian pasar, potensi, dan faktor risiko makro. Flight to capital berlangsung kuat selama fase COVID-19, yang dimana kami melihat bahwa temuan utama kami tidak sensitif terhadap penyelesaian pasar potensial dan faktor risiko makro. Pertarungan memperebutkan modal sangat kuat selama fase COVID-19, tidak hanya saham Islam konvensional, Granger menyebabkan obligasi dan suku, tetapi obligasi dan suku Granger menyebabkan suku hijau. Selanjutnya ada hasil, yang dimana kami menemukan korelasi yang tinggi, rata-rata lebih dari 80% antara saham, dan korelasi ini meningkatkan selama pandemi. Baik suku maupun suku hijau memiliki korelasi yang rendah dengan saham, dan meskipun korelasi ini meningkat di masa pandemi, mereka tetap rendah, yaitu kurang dari 14%. Ketika kami menggunakan portofolio 2 aset yang terdiri dari pasangan aset yang sama yang digunakan untuk mendapatkan korelasi, kami menemukan secara umum bahwa
Diverifikasi menawarkan keuntungan yang lebih besar dari modal pengoptimalan bobot portofolio dua aset. Temuan kami mendukung bukti yang beragam dalam literatur tentang instrumen untuk utang hijau. Literatur ini menemukan bukti A. Rendahnya korelasi antara obligasi hijau dan komoditas. Yang B. Limpah harga dari pendapatan tetap ke obligasi hijau. Kami menambahkan dengan menunjukkan potensi manfaat diverifikasi terkait suku dan suku hijau. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, pada tulisan ini, penelitian berfokus pada Indonesia yang memberikan perkembangan pada suku dan suku hijau sebagai instrumen keuangan. Penelitian mengetahui fluktuasi dan pola korelasi dengan obligasi negara Indonesia, pasar saham konvensional dan saham syariah, suku dan suku hijau. Dalam mengevaluasi 5 kelas aset ini, penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi tidak hanya meningkatkan dari waktu ke waktu, tetapi juga menjadi lebih tinggi selama masa pandemi COVID-19. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa korelasi antara pasangan aset meningkat selama pandemi dan bobot portofolio dalam dua aset portofolio menawarkan return yang lebih dari rata-rata saat korelasi tinggi. Penelitian juga menunjukkan bukti bahwa flight to quality dengan pengertian investor dari aset beresiko, yaitu saham konvensional dan saham syariah, menjadi aset yang lebih sedikit resikonya, yaitu suku dan suku hijau. Bukti ini sangat kuat selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu saran dari penelitian ini, yaitu menyarankan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, korelasi aset sudah jelas berubah selama masa pandemi. Hal ini akan menjadi menarik untuk diketahui bagian korelasi ini mempunyai implikasi pada strategi trading dinamis seperti melacak return yang diperkirakan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Hal yang jelas juga terjadi pada informasi yang digunakan untuk memprediksi harga aset akan dipengaruhi oleh pandemi. Yang kedua, penelitian memiliki uji kausalitas Granger untuk menyimpulkan bukti flight to quality. Penelitian yang selanjutnya harus membangun dengan bereksplorasi dengan pendekatan dan metode lain untuk meneliti flight to quality pada masa pandemi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dimengerti dan kurang jelas karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.